Haleluya. Selamat pagi kekasih Tuhan Yesus. Pagi. Haleluya. Gimana kabarnya pagi ini? Mantap. Wah, luar biasanya dalam Tuhan. Haleluya. Mari saja kita semua untuk berdoa pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau menjaga, melindungi, mengasihi kami. Kami lihat bukti kebesaran Tuhan saat kami tiba di tempat ini Tuhan. Kami melihat Allah yang begitu luar biasa yang tinggal di dalam kami. Engkau yang memperhatikan keseharian hidup kami Tuhan, detik, menit, tiap jam dalam hidup kami. Kau perhatikan, kau awasi, kau taruh perhatianmu terhadap kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, meskipun kami tahu Tuhan, kami sadar bahwa gak ada apapun dalam hidup kami yang bisa kami berikan kepada Tuhan. Harta kami, apapun Tuhan, karena Engkau lah yang punya hidup kami, segala sesuatu dalam hidup kami Engkau yang miliki Tuhan. Maka biarlah Tuhan, izinkan kami dengan suara kami, dengan hati kami Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau mengagungkan Tuhan pagi hari ini. Kami mau meninggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Sekali lagi katakan, betapa hati kami berterima kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau yang memiliki kami Tuhan. Kau memilikiku. Mari katakan pada Tuhan pagi ini. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari sama-sama kita katakan, betapa hati kami sungguh berterima kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Sekali lagi yuk, kita katakan pada Tuhan, betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Betapa hatiku Terima kasih. berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku.
persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Mari saya ajak kita untuk saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Biarkan musik mengalun dengan lembut. Sebab kalau kami boleh ada pagi ini Tuhan, itu semua karena Tuhan. Kalau kami masih boleh menikmati apapun dalam hidup kami, itu semua sekali lagi karena Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah kami Tuhan. Kami mau sadari pagi hari ini bahwa apapun yang kami miliki, itu semua sebetulnya tidak ada Tuhan. Justru Tuhanlah yang sebetulnya ada dalam hidup kami. Melintasi berbagai macam kehidupan, keadaan kami, Engkau tetap bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih punya Allah yang begitu baik, begitu luar biasa, menyertai kami Tuhan dalam suka, dalam duka. Engkau ada Tuhan, Engkau ada dan Engkau nyata. Maka dari itu izinkanlah kami pagi hari ini Tuhan, dengan suara kami yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma, kami mau bawa segala pengagungan, segala pujian bagi Tuhan. Sebab itulah yang bisa kami persembahkan Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama dari lubuk hatimu yang paling dalam kita katakan, hanya ini Tuhan yang kami miliki Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Sekali lagi katakan pada Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terima
alat kemuliaan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami selalu melekat dengan Tuhan. Seperti tanah kering Tuhan, yang senantiasa merindukan air. Demikianlah kiranya kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkaulah Allah kami. Hati kami melekat kepadamu Tuhan. Engkaulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Thank you Jesus. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Kita katakan bersama-sama. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, Seperti tanah kering, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Mari kita megahkan Tuhan, mari kita puji Dia. Oh, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Kaulah Tuhan kami, agung dan perkasa, kuat dan berjaya. Yesus, Kau yang kami sembah, Kau yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih Kau telah memilih kami sebagai kekasih hati-Mu. Sebab itu Tuhan, kami persembahkan hidup kami
sebagai persembahan yang kudus, yang harum dan yang berkenan bagimu. Inilah ibadah kami yang sejati di hadapanmu, oh Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, senang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari dengan satu suara kita sama-sama katakan, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegang, sebab kasih setiamu lebih dari hidup Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu, bibirku kan memegahkan-Mu. Berikan sorak-sorai lagi buat Tuhan dong. Yang mau memegahkan Tuhan katakan haleluya. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersuka pagi hari ini? Wow, haleluya. Bilang dong pada kiri kananmu, saya bersuka cita. Haleluya, come on kita angkat pujian ini. Kita megahkan Tuhan pagi hari ini, amin. One, two, three, go! With one voice, let's sing together, say. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidup. Katakan, Kau yang berjaya seluruh semesta, menyembahkan suaramu. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Yes, haleluya. Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara. Bertata Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri. Come on, nyatakan, Dia
seluruh semesta sujud menyembah. Come on semua. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhur, yes, Kau penyelamat kami Tuhan. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Sebab Kau Rajaku. Ya semua bertepuk tangan yuk. Sama-sama ya. Kita katakan, Kau yang berjaya Tuhan. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. 1, 2, 3, go! Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Yesuslah Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang paling meriah. Sebelum duduk sorakan haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Pujian ini mengatakan bahwa sebuah pengakuan yang harusnya keluar dari kita semua, yang berkata bahwa kalau Tuhan tidak memimpin setiap langkah kami, maka aku gak mau melangkah Tuhan. Karena kami membutuhkan pimpinan Tuhan. Kami gak tahu apa yang akan terjadi di depannya Tuhan. Tapi kalau Engkau bersama-sama dengan kami aman Tuhan. Kami aman, kami nyaman, kami tentram bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih-Mu. Pimpin kami Tuhan, pimpin langkahku setiap
berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Tuhan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, biar kami berjalan bersama Roh Tuhan. Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kami butuh Tuhan setiap detik, setiap menit, setiap jam dalam hidup kami Tuhan. Biar Engkau yang terus memimpin setiap langkah hidup kami Tuhan. Mari bersama-sama katakan, Engkau tak besertaku, ku tak mau perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Sekali lagi yuk, kita katakan sebagai pengakuan kita. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkah setiap kami Tuhan, langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah mari nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kami semua di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus di dalam kami. Terima kasih Tuhan, sehingga ketika kami melangkah bukan lagi kami yang berjalan, tapi Engkau yang berjalan dan kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kekasih-kekasih-Mu pada siang hari ini. Kami mau dengar, bahkan kami mau lihat Tuhan Yesus sendiri Tuhan. Karena kami mau mengalami secara pribadi perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini silakan Roh Kudus Engkau yang ambil alih. Tuhan Yesus bekerja, menyampaikan isi hati-Mu di setiap pribadi. Mungkin bisa berbeda Tuhan satu demi yang lain. Tapi semuanya pasti tepat ketika kami menyambut Engkau dengan hati kami yang terbuka.
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, thank you. Ya, saya hari ini Bapak Ibu, tadi pagi bukan saya yang berdiri di sini, juga bukan suami saya. Jadi siapa dia? Kalau Bapak Ibu mau tahu, nanti nonton siaran ulangannya. Nah, hari ini saya mau ajak Bapak Ibu sama-sama kita main dulu. Waktu tanggal 22 Desember, ingat yang kita pakai kaos itu, kayaknya saya lihat kan Bapak Ibu seru banget main kan. Berarti masih senang main enggak? Senang enggak? Bukannya Iyel aja ya Pak Immanuel yang senang main ya. Nah, saya mau ajak saudara, ini nanti oke ya, bisa ya LCD-nya mati, itu TV di belakang mati semua, cuma ini doang yang nyala. Saya mau ajak kita main tebak gambar. Jadi nanti ada beberapa orang saya minta volunteer di sini untuk nebakin ke Bapak Ibu gambar apa yang ada di sana ya. Apa yang mau saya sampaikan hari ini nanti berhubungan nih sama permainan kita sama-sama hari ini ya. Oke, saya kasih contoh deh biar nggak bingung ya. Misalnya ini nanti misalnya udah ada gambar ya, enggak jangan keluarin dulu ya. Misalnya udah ada gambar, terus nanti orang yang di sini nanti nih, yang seperti saya ini akan kasih clue gitu, petunjuk ke Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu siapapun bisa jawab aja gitu, langsung aja saut-sautan ya. Nih contoh, misalnya ini yang saya mau kasih, ini jangan dimatiin. Ini nanti untuk petunjuk orang yang ini, nanti biar jemaat yang tebak, oke? Ya. Nah, TV yang di belakang yang dimatiin. Jadi nanti, ini contoh, nanti ini udah tayang. Orang yang di sini kan udah lihat, jadi cuma mereka doang yang, nah yang di sini nggak boleh nengok sana ya. Nah curang. Nah terus dia udah lihat, dia cuma boleh menjelaskan dengan kata-kata, tidak boleh pakai gerakan, tidak boleh pakai suara binatang, tidak boleh pakai bahasa lainnya, bahasa Arab misalnya, bahasa Inggris, nggak boleh yang kata lain dari kalimat tersebut. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bapak Ibu kalau bisa gitu. Ya, kan saya nggak pakai bahasa yang lain ya. Ini contoh. Contoh ya, silakan langsung Bapak Ibu tebak. 4 kata. Jadi ini yang saya maksud ada 4 kata. Jadi 1 kalimat. Oke, kata pertama temennya ayah. Jawab dong. Gak tahu ya, bukan temennya nggak bisa. Kalau misalnya nggak bisa, cari lagi yang lain. Pasangannya ayah. Nah, ibu. Nah, kalau udah benar, yang di sini bilang benar, berarti itu kata pertama. Kegiatan yang dilakukan kata yang ibu itu kita nggak boleh sebut. Kegiatan yang dilakukan emak-emak. Ya, ibu memasak. Ini kata ketiganya adalah penghubung, kata penghubung untuk menerangkan nama tempat. Kata penghubung, ya udah ketebak. Ya tempat semua perabotan alat masak adalah, jadi kalimatnya adalah ibu memasak di dapur. Pinter, bilang kiri kanan, pinter. Oke, udah jelas ya. Nah, saya minta volunteer tadi itu singer 3 ya, 3 orang deh. Jadi misalnya kan ini saya sendiri. Nanti kalau yang satu stuck, yang lain juga pokoknya bikin aja heboh-heboh gitu ya. Siapa yang mau volunteer? 3 orang. Tuh, kalau misalnya ditawarin nggak mau, nanti kalau saya tunjuk. Nah, 1 orang, Brother Yohanes, 2 lagi. Silakan, jangan menunjuk. Ayo, silakan, 2 lagi. Loh, enggak ada. James, maju James. 1 lagi, ada? Yunus. Oke ya. Silakan, mana mic-nya? Atau enggak usah pakai mic? Ya, silakan ya. Jelas ya, jadi tugas kalian bertiga adalah kalian yang menerangkan, menerangkan gambar ya, dengan clue yang tadi saya kasih tahu. Nggak boleh nama nyebut, misalnya nanti ada anjing, guk 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 guk.
gak boleh kayak gitu ya. Anjing terus dok, gak boleh kayak gitu. Pokoknya seperti tadi, oke? Jelas? Sip? Oke, kita mulai. Bisa Bapak Ibu ya? Gambar pertama, maksudnya jam musik nih, jeng ya. Silakan gambar pertama, jeng. Silakan. Siapa aja duluan? Sebutin dulu berapa kata. Nggak kelihatan. Waduh. Jadi ini yang ngejelasin Iya. satu kata yang seperti tadi. Boleh, atau kalau mau semuanya terserah. Yang penting mereka semua bisa tebak itu, kata itu dan gambar itu. Ayo. Ya jangan tunggu-tungguan. Boleh, kata per kata boleh. Loh, Hah? susah, nggak bisa baca? Bisa. Oh ya. Nggak mungkin kekecilan gitu kan. Saya juga kecil. Kata lain dari ayah. Ya silakan Bapak Ibu. Benar gak? Nah cakep, oke ya. Hobinya Bro Matius Anyun. Cakep. Kata penghubung di. Jujur. Jadi apa tadi? Baru berapa kata? 2. Apa aja? Bapak? Mancing. Silakan lagi. Kebalikannya masuk. Sorry, salah. Kebalikannya di luar. Oke. Jadi udah dapat katanya? Ya, lah. Kita tinggal di. Jadi Jadinya dihubungin semuanya? Rumah bener apa salah? Coba kita lihat gambarnya. Nah, siapa yang ngalamin ini beberapa waktu lalu? Mancing di dalam? Ya benar kan? Ya oke. Sekali lagi ya. Kita tes. Satu gambar lagi. Tutup. Oke silakan. Setelah angka 2. Ya betul. Betul. Bapak Ibu punya? Betul. Yunus, coba Yunus. aduh. Kata penghubung. Ya, oke. Kalau maling harus Salah. Hah? Salah. Nah, lagi cari lagi. Terus cari lagi, ayo banyak. Terus. Kasih clue-nya ganti juga boleh. Maling harus diapain maling? Tangkap, bukan. Tangkap. Dikit lagi, ayo cepat. Ditangkap. Kalau bola di over dari back ke depan Oper. dikejar. Oke, dikejar. Betul ya? Betul. Kamu gerak. Oke, udah 3 kata ya. Jadi apa tadi? 3 anak dikejar. Anjing. Bukan. Ayo. KFC terbuat dari 3 anak. Kelewat. Kejar ayam. Salah, sorry. Maksudnya si Jam yang salah. dibuat Gak boleh. Ayo lagi ditebak lagi. Tadi kan udah 3 anak dikejar. persamaannya satu buah. Persamaan satu buah. Seekor. Terus Yang dimasak Yang di terakhir. mall apa? Jangan. Yang tadi. KFC terbuat dari Ah, Jadinya apa? Seekor ayam.
Ah, ipin-ipin itu. 3 anak dikejar seekor ayam, coba lihat. Lihat, benar? Oke, terima kasih ya saudara-saudara, bapak-bapak. Kita kasih tepuk tangan dong, luar biasa. Nah, lihat ya. Kita kan langsung tadi ya saya bilang 3 anak dikejar anjing. Biasanya anjing yang ngejar, ternyata gambarnya itu ayam. Kira-kira dapat apa Bapak Ibu waktu kita main ini? Apa? Dapat apa? Dapat bingung, dapat ketawa. Nggak apa-apa. Ini saya terinspirasi waktu anak-anak teens diajak main gitu kan sama kakaknya. Kalian dapat apa? Pelajaran bahasa Indonesia katanya. Ya benar juga kan, 3 anak dikejar seekor ayam. Tapi begini, yang mau saya sampaikan adalah gini. Waktu Bapak Ibu tadi bisa tebak aja. Tadi yang pertama tadi gambarnya apa sih? Bapak memancing, pikiran kita kan memancing di laut, di sungai, di kali, di mana bro? Di empang, di tambak gitu kan. Ternyata Bapak memancing di dalam rumah. Nah, bagaimana jika misalnya kita ini nggak ngelihat sendiri, kita cuma denger kayak gitu kan. Kok gimana sih maksudnya memancing di dalam rumah tuh kayak apa? Coba keluarin lagi gambarnya. Nah ternyata kan waktu kita lihat sendiri, bisa nggak ini terjadi? Udah saking stres, air masuk di dalam rumah, ya udahlah nggak bisa dikeluarin, gue mancing aja. Atau jangan-jangan ada pengalaman pribadi. Kan bisa kan? Berapa waktu yang lalu yang tiba-tiba banjir, hujan sekonyong-konyong di Duta, kena kayak gini kan gitu kan. Apalagi kalau kita yang mengalaminya. Ketika kita cerita, betul gak? Waduh itu air, siapa sih di sini yang kebanjiran yang rumahnya masuk air coba? Yang kemarin rumahnya masuk air. Jamie masuk, terus Hana kamu gak angkat tangan loh. Saya angkat tangan. Iya banyak kan. Nah ketika kita ceritain sama orang yang gak kemasukan air rumahnya. Orang yang gak kemasukan air mungkin akan cuma wah parah banget ya. Kok bisa kayak gitu ya, dulu mandi. Pasti kan lu gak bisa mandi karena tuh air baknya kan kena campur itu air ya, air itu gitu kan. Terus wah habis ininya. Tapi ketika saudara yang mengalaminya, saudara yang tahu ngepelnya gimana, akan beda kan ceritanya, benar gak? Apalagi itu tadi yang 3 anak dikejar seekor ayam. Dikejar anjing biasa, tapi ini dikejar ayam. Kita kan pikir loh kalau anak kecil dikejar ayam aja takut, ternyata ayamnya ayam raksasa. Nah, lihat ya tadi gambarnya, lihat gak? Itu ayamnya ayam raksasa. Nah terus apalagi saudara yang ngalamin, misalnya saudara yang jadi 3 anak tersebut. Dikejar ayam raksasa, mungkin orang lain akan bilang, gue gak percaya ada ayam raksasa, mana dong gambarnya ayam raksasa tadi? Emang ini gambar AI sih ya kan ya. Tapi kalau kita cerita, Bro Immanuel ngalamin sendiri nih dikejar ayam raksasa. Cerita misalnya sama saya belum tentu percaya kan. Yang benar aja Pak, hari gini ayam segede mana sih ya, paling-paling juga segede gini nih. Enggak Bu, itu gede banget, segede rumah. Nggak bohong, tapi Bapak yang ngalamin sendiri. Bapak yang tahu rasanya, wah lari terengah-engah. Apalagi pas ternyata gue selamat. Itu luar biasa gak? Peduli amat dia lu mau percaya atau enggak. Yang penting gue ngalamin. Iya kan? Inilah yang saya mau bukakan sama kita semua termasuk buat saya. Bapak Ibu berapa banyak 5-6 tahun ini saudara didengung-dengungkan di tempat ini. Cinta melulu. Bapak Ibu bosen gak? Enggak tahu lah, udahlah jawab masing-masing ya. Cuma saya tahu deh kalau Bapak Ibu bosan, Bapak Ibu kan enggak ada di sini kan. Zakaria udah pindah ke PIK. Kemana saudara bisa gampang. Kenapa siapa yang bikin saudara tetap ada di sini? Itu kan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mau bukan hanya kita itu dengar dari sini. Pengkhotbah tadi pagi bilang kita di sini paling enggak ada loh 2 jam. Tadi pagi kami jam 8 udah selesai. Jadi dia khotbah 30 menit ya. Nah, saudara cuma dengar firman Tuhan 30 menit. Lalu pujian tadi berapa tadi? 25, ya 1 jam lah, 1 jam, 2 jam di sini. Dan saudara dengar kisah itu, tapi saudara tidak mengalaminya sendiri, itu gak bisa. Dan dia bilang setiap saat kita itu harus ngalamin Tuhan.
lewat kehidupan pribadinya kita. Nggak bisa dengar dari apa kata orang aja. Tadi juga ya saya ini ya kasih clue-clue sedikit ya gitu ya. Tadi dia juga sampai dia punya Alkitab TSS, terjemahan saya sendiri. Yohanes 3 ayat 16, kita udah mau buka. Jangan dibuka Bapak Ibu karena ini TSS, terjemahan saya sendiri. Karena begitu besar kasih saya kepada istri saya, maka saya rela membuat menjahit celana jeans di tukang jahit celana. Sehingga celana jeansnya dia kasih contoh celana bahan yang gombrong, dia kasih bahan jeans. Ini tukang jahit ya model seperti ini, dibuatlah celana jeans itu jadi seperti model cuttingan celana bahan. Yang kantongnya di sini. Kalau celana jeans kan kantongnya di sini kan. Ini di sini dan ini gede. Tapi kenapa? Karena istrinya, waktu itu calon istrinya, kok kamu gak punya celana jeans sih? Enggak gaul gitu, ternyata sama ceritanya sama saya. Saya kan juga gitu. Loh ini engkok deketin kok dia gak punya celana jeans, celananya gede. Nanti pakai, udah tahu ya Bapak Ibu ya, suspender itu tuh yang kayak jojon. Ya ilfil kan saya kan, tapi namanya cinta saudara. Sekarang kalau saudara lihat, dia lebih gaul dari saya. Dia bisa beli celana jeans yang bolong-bolong. Untung saudara nggak keluar dari gereja ini, nggak mau lah pendetanya pakai celana jeans bolong-bolong. Nah itu, karena begitu besar cinta saya kepada istri saya ya seperti itu gitu kan. Iya, tapi apa? Kita harus ngalamin sendiri. Semua yang diceritakan di sini itulah, jadi saya juga baru ngerti. Dulu seseorang waktu kami ketemu Tuhan, semua kita ini bohong, kesaksian kita ini bohong. Kenapa bohong? Karena yang benar itu hanya Tuhan Yesus. Dan ketika kami menyampaikan di sini, ini kan cerita saya dengan Tuhan. Cerita anak tersebut nih yang dikejar seekor ayam, benar kok itu ayamnya raksasa. Enggak, kok gak percaya. Yang tadi kata James, KFC ada ayam raksasa enggak James? Ini jual berapa nih kalau misalnya ada kan? Nah, tapi beda ketika kita sendiri yang mengalaminya. Dan Tuhan mau setiap kita betul-betul di tempat ini bukan cuma pemberitaan dari apa kata orang di sini. Tapi saudara ngalamin. Dan saya juga lihat kok ketika kita duduk dalam persekutuan gitu ya. Mulai banyak beberapa, oh iya ya saya ngalamin ini, saya ngalamin dengan Tuhan. Tapi jangan berhenti. Dan juga kita juga jangan pikir kapan beresnya. Kemarin satu orang cerita, saya jenuh dalam pekerjaan. Gak tahu kenapa ya, padahal ya tokonya ya bagus-bagus saja gitu jalan, ada pembeli gitu kan. Beda kalau misalnya tokonya gak ada pembeli gitu. Dan ini udah tahunan jalan seperti itu gitu. Tapi kok kenapa masih ada jenuh ketika ngomong di persekutuan. Ya Tuhan singkapkan kita gak bisa lihat di dalam diri kita. Tapi teman-teman kita kan bisa ngelihat kan. Ternyata saudara ini dia punya konsep dalam kehidupannya itu. Oh ya kalau hidup tuh harusnya dari SD, SMP itu ada jadi konsep Bapak Ibu. SMA terus nanti kerja, merit, punya anak yang seperti itu adalah jenjang kehidupan dunia. Dan ketika kita masuk dalam situ tanpa sadar kita itu masuk kepada roh dunia yang memperdaya kita. Padahal di dalam Tuhan gak seperti itu gitu. Jadi ketika dia cerita dan teman-teman membukakan, iya ya. Nah ini ternyata gak main-main, ini ternyata turun sama anaknya. Nah itulah perkara roh. Berapa minggu yang lalu kan kita dibukain, perkara roh itu beda dengan perkara dunia. Itu betul Bapak Ibu. Makanya ayolah kita juga saya sambut ini gitu, betul-betul kita nggak lagi main perkara-perkara dunia. Kita nggak cuma tanya orang, oh iya udah baik dia, oh iya dia sehat, seperti itu hanya perkara lahir ya beda loh. Kemarin ada seseorang yang meninggal ya. Yang kalau Bapak Ibu tahu di depan Indomaret dia suka jualan gitu kan. Ibu-ibu itu nanti jualannya tuh pokoknya kayak asal-asalan gitu. Satu kantong gula lah, nanti telur yang seperti itu. Nah tiba-tiba dia sakit, dia dibawa ke rumah sakit dan ternyata karena diabetesnya tinggi diamputasi, nggak lama setelah amputasi dia meninggal gitu kan. Dan secara kenampakan lahiriahnya dia ini nggak masuk hitungan deh. Setiap kali kan dia kenal kan sama kami khususnya sama suami saya. Kalau misalnya dia sama suami saya tuh kalau ketemu
Pak Andreas, kayak gitu, kayak ada pelo-pelonya gitu kan. Ibu pendeta, kayak gitu-gitu. Pokoknya orangnya ramah, tapi kan dia kayak badannya kotor. Terus tinggalnya nggak ngerti lah, kadang-kadang dia bisa tiduran di situ, dia pakai kerudung kayak gitu kan. Dan kemarin ketika dia meninggal, kok saya Tuhan kasih lihat, loh ini orang kayak penari itu loh yang di gambar-gambar yang Pak bawa rebana, nari-nari kayak gitu nyambut Tuhan. Saya bilang sama suami saya, kamu tahu nggak ini orang ini gimana? Ternyata dia juga dapat yang sama. Maksudnya dia dapat hikmat Tuhan yang Tuhan kasih. Kok ini orang bisa pas ya sama Tuhan ya? Yang secara kenampakan lahiriahnya kita lihatnya, wah ini orang sih nggak masuk hitungan. Siapa juga nggak tahu juga ya siapa yang pernah beli gitu dagangan dia. Yang seperti itu gitu kan. Tapi di hadapan Tuhan itu sangat beda. Nah di situ kan semakin membukakan kita bahwa sangat beda. Orang bisa hebat di mimbar ini secara rohani hebat, secara pekerjaan mungkin dia hebat. Tapi belum tentu di hadapan Tuhan, di dalam rohnya dia seperti itu. Enggak, sangat bisa kebalikan enggak? Sangat bisa. Nah itulah perkara roh. Beda banget Bapak Ibu, dan perkara roh ini enggak bisa kita terima itu dengan otak kita. Kita harus ngalamin sendiri. Dan bahkan kalau dalam persekutuan nanti, hari Jumat ya, kita ada persekutuan lagi Bapak Ibu, tanggal 28 Februari. Jam 7 malam silakan Bapak Ibu datang gitu. Kita ngomong aja semuanya di situ, kita cerita dan Tuhan bisa bukakan hal yang luar biasa yang kita sendiri enggak terpikirkan, kok bisa sih kayak gitu kan ya. Nah ya jadi betul-betul Bapak Ibu ngalamin sendiri itu beda dari cerita orang lain. Nah ini ketika saudara diceritakan dari tempat ini kan jadi pengetahuan kan buat saudara. Tapi kalau saudara nyambut dalam hati, Tuhan juga bisa memerdekakan. Tapi lebih jreng lagi kalau saudara ngalamin sendiri. Saudara bisa lihat jelas, iya ya benar ternyata ketertipuan saya ini di sini gitu. Nah saya mau ajak hari ini kita ini ngeliat seorang tokoh di Alkitab yang udah terkenal, namanya Ayub. Saya enggak baca waktu itu semua kisah Ayub, dia 42 pasal ternyata. Saya pernah ya dulu waktu kita rajin baca Alkitab katam gitu, tapi kok kayaknya enggak masuk gitu. Nah satu hari Tuhan taruh di hati saya tentang Ayub ini gitu kan. Ayub adalah seorang yang STMJ, ya gampangnya gitu. Apa STMJ? Dia saleh, takut akan Tuhan, dia menjauhi kejahatan, dia jujur, bukan susu telur madu jahe ya. Ingat, Ayub itu orang SMJ sampai 2 kali ditulis di dalam Alkitab. Dia saleh, takut Tuhan, jauhi kejahatan dan jujur. Kira-kira kalau Ayub di gereja ini kan kalau dia masuk rasanya auranya terlihat sekali. Wah, karismanya, rohaninya, dan mungkin kalau dia putar lagu di rumahnya, lagu apa kira-kira? Orang yang STMJ kayak gini. Apa? Lagu apa? Lagu rohani, contohnya apa? Ya tadilah ya yang tadi dinyanyiin si Henok. Tapi Henok kamu di mobil kamu nyanyi lagu apa lo? Campur Sari. Salah nggak? Ya kita nggak tahu gitu. Tadi pengkhotbah tadi juga bilang begini. Dulu dia nggak suka ada lagu Elo ya namanya ya. Ya, yang seangkatan dia dan saya mungkin kan tahu. Apa tadi lagunya? Lupa deh. Sampai kita jumpa lagi. Apa tuh awalnya? Nyanyi sama-sama yuk angkatan saya. Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Ku pergi takkan lama. Terus? Hanya kembali lagi menanti sangkatan loh berarti ya, itu belum lahir nih. Nah ya kan ternyata saudara banyak ya yang angkatan berarti 60-70 ya. Nah dia nyanyi itu, dia dulu gak setuju lagu ini. Ini menurut dia lagu dunia, jadi ada pemisahan lagu dunia dengan lagu rohani gitu kan. Satu hari Tuhan bukain.
Itu kan lagu tentang aku. Siapa coba yang pergi? Kan ada juga tertulis kan, Tuhan Yesus naik ke surga, dia mempersiapkan tempat dan dia nanti datang akan menjemput kita. Dia baru terbuka. Iya ya, Tuhan bisa ngomong juga lewat lagu itu. Terus dia nyanyi lagi, Dinda. Wow. Ya itulah, saya bukan nostalgia, enggak usah, kita juga jangan juga senang juga, enak ya lagu dulu ya, lagu sekarang gak enak. Lu kalau kita suka kayak gitu, itu berarti kita ingat-ingat terus masa lalu. Ya sekarang ya udah sekarang lagunya, apa tuh, nyanyi aja. Kita nggak tahu yang kayak gitu itu apa tuh. Ya cuma kata anak saya itu artinya itu nggak bener mak. Itu ya sudah ya kalau kita dikasih tahu begitu ya sudah jangan apa-apa lagi kan. Tapi iya tadi apa ngomong Ayub gak mungkin kan ketika kita setel dengar cinta karena cinta. Wah kayaknya itu bukan Ayub. Tapi kan Ayub kan lagunya ya itu tadi. Kemanakah aku dapat pergi. Nyanyi dong. Menjauhi roh. Gak bisa. Tadi lagu itu bisa. Sekarang gak bisa. Gak rohani nih saudara ya. Nggak apa-apa. Tapi maksudnya gitu, kita tahu ketika karena Ayub itu dikenal dan ini ya, ini luar biasa. Ketika saya baca ya, saya cuma baca ayat pasal 1, 2, lalu pasal terakhir. Itu Tuhan sendiri tahu nggak yang ngomong. Pertamanya bukan Tuhan tuh, Ayub adalah orang STMJ. Kedua kali, kamu kan iblis kan datang kan sama Tuhan. Kamu habis dari mana? Dari jalan-jalan keliling dunia Tuhan. Udah ketemu sama hambaku Ayub, dia orang yang STMJ, Tuhan sendiri. Saya bilang kok bisa ya Tuhan kenal Ayub seperti ini. Kita kalau misalnya disebut Tuhan kayak gitu senang gak? Wah Zakaria orang yang STMJ, senang. Kita pikir senang, tapi ternyata waktu saya baca ini lagi, kenapa Tuhan bisa seperti itu? Karena itulah kodratnya Tuhan. Tuhan itu kodratnya cinta, kasih. Kasih itu menutupi segala kesalahan, menutupi segala pelanggaran, menutupi segala dosa, tidak menyimpan kesalahan. Jadi Ibu Elizabeth Sardina di hadapan Tuhan, ibu itu orang yang STMJ juga. Kita semua di hadapan Tuhan, Tuhan gak bisa lihat Bro Matius yang suka mancing, mungkin istrinya kesel, tapi Tuhan gak bisa kesel sama Bro Matius. Karena apa? Saking besarnya. Kalau dia tadi, pengkhotbah tadi kan TSS lah Yohanes 3:16. Kalau ini benar yang tertulis itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya. Dia mengaruniakan Tuhan Yesus. Dia gak bisa lihat kesalahan kita Maria. Tuhan gak lihat kesalahannya Maria. Jadi jangan ungkit-ungkit, aku orangnya begini, enggak. Tuhan gak lihat saking cintanya, coba dia bucin sama kita. Gak ada kan orang manusia yang bisa sebucin itu gitu loh. Dia salah tetap aja dibilang STMJ gitu kan. Nah jadi ketika Tuhan bilang seperti itu, ini orang yang saleh takut. Akhirnya iblis bilang gini, ya coba aja Tuhan. Itu kan karena lu jaga. Kamu pagari dia. Semuanya kita kan tahu ya, ini saudara tahu kisah Ayub tahu semua ya, kalau nggak tahu nanti yang sebelahnya boleh kasih tahu ya, atau bisa baca sendiri gitu karena dia panjang ceritanya kan, cuma cukup baca ayat 1 pasal 1, 2 gitulah. Nah karena kamu jaga makanya dia bisa STMJ seperti itu. Coba kamu angkat pagar perlindunganmu dari dia, ya Tuhan akhirnya izinin kan, Tuhan izinin dan Tuhan bilang silakan. Semua hartanya padahal dia orang yang terkaya tadinya. Akhirnya hartanya hilang terus sampai yang dicintainya yaitu anak-anaknya. Padahal dia kan kenapa dia bisa dibilang saleh? Setiap kali anak-anaknya habis pesta, bukan anak-anaknya minta ampun sama Tuhan. Tapi apa? Dia datang mempersembahkan korban sama Tuhan. Seandainya anakku kemarin berbuat salah, berbuat dosa, kiranya Tuhan ampunin. Luar biasa gak Bapak yang seperti ini? Luar biasa. Tapi ternyata
cerita Ayub gak selesai sampai di situ. Sampai diambil semuanya. Dan sampai akhirnya iblis bilang, kamu masih jagain dia sih. Ya silakan sekarang kasih penyakit sama dia. Tapi kamu jangan ambil nyawanya karena itu milikku. Dikasih kan? Kalau kita baca kehidupan Ayub Bapak Ibu itu sampai garuk-garuk dengan beling itu kan sakit kulit yang udah luar biasa. Gitu kan. Gatal dan panas mungkin seperti itu gitu. Dan dia sampai harus duduk di atas abu gitu loh. Ya dan menderita sekali, itulah keadaan Ayub. Satu hari ketika saya baca ini terus saya gini, wah Tuhan ini Ayub luar biasa ya. Saya sih gak sanggup loh Tuhan jadi Ayub, tau gak? Hati saya langsung Tuhan bilang apa? Ayub pun gak sanggup jadi kamu. Wah saya kaget, kenapa Tuhan seperti itu? Itu karena mata kamu masih melihat hal-hal lahiriah. Apa yang terjadi sama Ayub secara lahiriah itu memang tidak diinginkan orang banyak yang melihat hal-hal lahiriah. Tapi kamu coba lihat perkara apa yang sedang aku buat sama Ayub pada saat itu. Dan saya lihat rohnya Ayub pada waktu itu. Ternyata yang dibilang Tuhan tadi dia STMJ, ternyata badannya itu penuh dengan kotoran. Dan Tuhan harus mandiin dia, bersihin dia kayak ada dari bekas-bekas jelaga. Saudara tahu ya, kayak kita habis masak di tungku api itu hitam-hitam seperti itu. Dan Tuhan gosok sampai dia bersih. Itulah keadaan rohnya. Tapi ketika kamu membandingkan hidupmu dengan orang lain, berarti kamu masih melihat hal-hal lahiriah. Makanya kan perkara roh tidak sama dengan perkara lahiriah. Dan ketika kamu melihat orang yang seperti Ayub, kamu bilang kamu tidak sanggup jadi seperti Ayub. Tapi ketika kamu melihat orang yang lebih enak dari kamu, enak ya jadi dia ya. Kayaknya gak ada masalah, kayaknya jalan-jalan terus. Kenapa kamu bisa seperti itu? Orang yang sama, saya bisa melihat Ayub dan bisa melihat orang yang enak banget jadi dia seperti itu. Karena kamu masih melihat hal-hal lahiriah. Dan Tuhan jelas di hati saya dia berkata, aku gak mau kamu hidup dengan perkara lahiriah. Perhatikan apa yang terjadi di dalam roh. Nah jadi ketika saya melihat itu kan Ayub seperti itu, oh iya ya ternyata di dalam rohnya dia gak ada sakit penyakit itu. Tapi justru kesempatan Tuhan sedang membersihkan dia gitu dari semua kekotoran-kekotorannya dia. Makanya tadi Tuhan bukain, kok bisa Tuhan? Padahal kan tadi Tuhan bilang dia STMJ. Itulah karena Tuhan matanya ketutup cinta, tapi keadaan sesungguhnya kita ini kotor. Jadi ketika kita ini dibilang orang, wah kamu orang baik loh. Itu tuh cuma lahiriah bro, itu tuh cuma lahiriah. Satu orang cerita begini, dia ada teman lamanya meninggal gitu kan. Dan dia dapat kabar. Dia tidak dekat sama teman lama ini. Dan teman yang mengabarinya ini bilang, kamu harus datang karena dia ini sangat berjasa, dia orang baik. Dan dia juga melihat postingan-postingan ternyata kan biasanya ya kalau orang rest in peace sekarang kan di status kita langsung selamat jalan bro. Padahal bronya kan udah kemana, sisnya udah kemana gitu kan. Tapi dia selamat jalan gitu kan ya. Iya gak apa-apa sih seperti itu kan, itu ada ucapan mungkin buat keluarga yang seperti itu gitu kan. Nah. Dan dia melihat ini benar ya, ini orang yang baik. Tapi pengalaman dia sendiri ternyata orang ini dia kenalnya sebagai orang yang gak baik. Buat dia kayaknya ini orang galak gitu kan. Jadi baik galak, baik jahat itu ukuran siapa? Ukuran kita. Saya kasih duit sama Pak Samuel. Pak Samuel bilang saya apa? Bilang saya apa Pak? Saya kasih duit nih sama Bapak. Bapak bilang saya? Iya baik. Tapi nanti suami saya meminta saya duit. Enggak ya, sorry ya. Dia kan bilang saya dasar istri kurang ajar, istri enggak baik. Seperti itu, orang yang sama. Karena pandangan kita itu hal-hal yang lahiriah. Nah jadi seperti itu, oh iya jadi saya lihat iya ya benar-benar Tuhan beda ya. Kita gak bisa Bapak Ibu, makanya kita gak bisa ngelihat orang enaknya dia seperti itu ya. Itu ingat hanya perkara-perkara lahir. Tapi Tuhan mau hari-hari ini ketika Tuhan ngomong perkara roh, mungkin Bapak Ibu masih bingung. Kok ini Pak Abed, Pak Andreas ngomongnya perkara roh, gimana? Gak apa-apa Bapak Ibu, yang penting hati terbuka. Nanti ada waktunya ketika Tuhan terangi, ini loh maksudnya. Udah Yesus saja
Jangan mau yang lain. Nggak bisa, gimana? Nggak bisa. Minggu lalu judul khotbahnya ingat nggak saudara? Lupa kan? Ya memang suka begitu. Saya juga suka lupa gitu kan. Minggu lalu khotbah apa? Tapi kan pasti ada yang kena kan di dalam hidup kita gitu kan. Minggu lalu khotbahnya masih butuhkah mujizat? Kan tanda tanya. Nah justru dalam keadaan seperti yang Tuhan izinkan sama Ayub. Yang tadinya dia dikenal STMJ. Ini justru kalau saudara baca lagi seterusnya. Itu Ayub itu bisa mengutuk hari kelahirannya loh. Ngapain aku harus dilahirkan? Ngapain harus ada aku di dunia ini? Udahlah mendingan aku balik aja ke kandungan ibuku, gak usah ada. Stres, coba lihat. Orang yang rohani, yang seperti itu bahkan dipuji Tuhan, kok ngadepin masalah bisa down begini. Karena itulah hati kita yang sebenarnya. Dan Tuhan singkapkan itu gitu kan. Nah minggu lalu kita dengar itu. Justru saudara jangan jadiin konsep, oh berarti sekarang gak boleh mujizat lagi. Ini apa yang disampaikan di sini? Kalau kita tangkap, tapi Tuhan saya masih butuh mujizat, silakan. Tuhan aku masih butuh mujizat Tuhan. Aku mau ngalamin sendiri tuh yang si Andreas ngomong tuh gak butuh mujizat. Kayak gimana sih? Ya hadap-hadapan silakan sama Tuhan. Nah gitu. Nah jadi sama kan ketika Ayub lagi di uji seperti itu ya, diizinkan Tuhan untuk masuk dalam ujian seperti itu. Dia head to head sama Tuhan. Dia benar-benar berkata yang tidak akan terucap kalau dia masih dikenal sebagai orang STMJ. Masa sampai ngapain sih gue dilahirin di sini? Dan dia berkata sama istrinya, masa sih kita mau terima yang baik aja tapi yang buruk enggak? Dia masih hidup dalam baik buruk. Itu kan masih hal-hal lahiriah. Kita masih melihat kalau misalnya yang terjadi sama Ayub itu hal yang buruk. Tapi kalau misalnya Ayub dipulihkan itu adalah hal yang baik. Bukan. Justru kemarin di dalam persekutuan, iya saya masih hidup nih dalam buah pohon pengetahuan itu. Ketika manusia makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Apalagi kita yang udah masuk gereja, jelas yang jahat kita singkirkan gitu kan. Tapi yang baik, hati-hati. Kita masih pegang yang baik itu. Tapi ternyata mungkin yang baik itu adalah keturunan. Di dunia ini kan semua agama itu kan mengajarkan untuk kita tidak berbuat kejahatan. Untuk manusia hidup tidak kacau. Makanya terjadilah agama yang seperti itu gitu kan. Nah dan ketika Ayub masuk di dalam ujian tersebut gitu ya. Dia bilang sama Tuhan. Dia kutuki hari kelahirannya. Dia rasanya gak mau lagi yang dulu tidak mungkin terucap. Justru dalam keadaan-keadaan seperti ini, Tuhan mau ngeluarin isi hati kita. Banyak kita termasuk saya saudara, kita ini pakai topeng kok. Kita nggak apa adanya. Dan topeng kita itu yang bahaya adalah topeng rohani, topeng agama. Dan Tuhan gak mau itu. Tuhan mau benar-benar kita ini apa adanya gitu. Dan kita kenapa kadang-kadang kita nggak bisa lihat diri kita, itulah makanya kenapa Tuhan sekarang mencintai kita, mencintai gereja ini sampai Tuhan kasih wadah yang namanya persekutuan. Supaya teman kita tuh bisa ngelihat dari sisi yang lain yang kita nggak bisa lihat gitu kan. Dan satu hari gini, saya dikasih tema sama koordinator kids ya, sekolah minggu. Ci nanti bawa ini ya firman Tuhan ya, judulnya adalah hati-hati dengan matamu. Nah dari kecil kita itu udah dicekokin hal-hal seperti itu gitu. Hati-hati dengan matamu. Lalu Tuhan kira-kira saya mau nyampein apa ya. Karena kan kalau misalnya hati-hati gunakan matamu. Yang terngiang di kita adalah sebuah lagu, benar gak? Lagunya gimana? Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Jadi dari kecil kita itu udah dicekokin kayak gitu, hati-hati matanya gitu. Karena kalau misalnya nanti lu lihat yang jahat, Bapa di surga lihat dari atas, nanti kamu diketok, kamu dicongkel matanya. Kita ditakut-takutin kayak gitu. Dan sekarang saya tanya, Tuhan, terus sekarang saya mau nyampein apa nih sama anak-anak? Bagaimana ini? Tuhan tanya sama saya, kamu tahu nggak? Aku ciptain mata kamu buat apa? Ayo buat apa? Jangan bilang buat ngeliat. Ya itu nenek-nenek juga tahu. Buat ngelihat, tapi ngelihat apa? Konsep lama kita berkata, ngelihatlah yang baik-baik, yang jahat dan jangan dilihat. Tapi kalau yang baik-baik itu juga berasal dari buah pohon itu,
Sama nggak dosanya? Sama. Tapi Tuhan bukain satu waktu itu, luar biasa. Aku ciptakan matamu hanya untuk melihat aku. Mata kita untuk melihat Tuhan. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu Tuhan. Dan Tuhan izinkan Ayub seperti itu. Mungkin Tuhan izinkan dalam hidup saudara ada situasi yang saudara gak enak. Situasi yang kata pengkhotbah tadi lagi, saya nyontek aja ya. Kalau kita dikasih yang gak enak menurut kita gitu kan. Ya sakit lah, ya tiba-tiba bangkrut lah, itu kan gak enak kan. Sekonyong-konyong, kita seneng gak? Kayaknya kita merana kan. Tapi ada yang sekonyong-konyong tiba-tiba dapat door prize mobil BMW kelas terbaru. Kan sekonyong-konyong juga. Seneng gak? Kok bisa beda? Karena kita melihat BMW itu yang baik. Wah ini Tuhan banget. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Tapi ketika kita masuk di dalam yang gak enak ini. Kita tengking, kita langsung tolak. Ini setan, ini kurang ajar dalam nama Yesus. Semuanya apa. Yang terlebih parah. Ada dosa apa Tuhan? Di dalam hidupku. Karena kenapa kita tanya dosa apa? Karena kita hidup sudah hati-hati gunakan matamu. Enggak. Saudara tahu kisah Ayub ini saya tuh gak pernah ngerti kenapa di akhir kisah pasal itu ya. Tuhan itu kalau saudara baca. Tuhan sampai suruh temannya Ayub, kamu minta maaf sama Ayub karena kata-katamu. Padahal ya setahu saya teman-temannya Ayub itu sahabat-sahabatnya. Dia datang sama Ayub untuk menghibur kan. Sampai ada kata kamu penghibur sialan kata Ayub kan kayak gitu kan. Saya pikir selama ini mereka menghibur. Jadi apa? Kenapa dia harus minta maaf? Saya nggak baca semua tapi saya cuma baca atas-atasnya. Ternyata ketika mereka datang sama Ayub. Ayub sedang dalam keadaan terpuruk seperti itu. Dia ngutuk hari kelahirannya, dia garuk-garuk gini. Teman-temannya datang. Kamu ada dosa apa? Orang fasik itu pasti binasa. Ayolah kamu bertobat, kamu minta ampun. Orang digituin, masuk dalam hukum yang terpuruk itu akan tambah terpuruk. Saudara lihat kan kemarin beberapa kali kita dibukakan, kok ada gereja terbakar? Kok kemarin yang kompor katanya meledak, gas ada yang meledak di perumahan dekat Citra situ ya. Orangnya lagi ibadah. Gas meledak serumah-rumah, rumah kontrakan itu meledak semuanya itu benar-benar harus renovasi dan biaya renovasinya jelas lebih mahal daripada biaya kontraknya. Kok Tuhan gak jaga? Nah seperti itu, ini kita gak bisa lihat dengan kacamata kita. Makanya ketika saya bilang wah luar biasa ini. Selama ini saya melihatnya sahabat-sahabatnya itu menghibur Ayub. Ternyata penghiburannya itu datang untuk menghakimi. Sehingga akhirnya ketika Ayub dipulihkan keadaannya, Tuhan suruh sahabat-sahabatnya ini minta maaf sama Ayub. Jadi yuk Bapak Ibu lepas kita ini dari rasa benar, salah, hukuman gak ada. Roma 8 ayat 1 berkata tidak ada penghukuman bagi mereka yang hidup di dalam roh. Makanya Tuhan mau kita masuk ke perkara roh. Kalau kita hidupnya di dalam perkara lahiriah itulah yang terjadi. Kita akan hidup di dalam hukuman demi hukuman. Kalau kamu salah begini, kamu tuai yang seperti itu. Aduh tiap hari kita maini menaburnya itu justru yang jelek. Ya tuainya pasti semuanya yang jelek gitu kan. Tapi kan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka dia gak lihat kesalahan itu. Dia cuma mau apa? Hatinya kita, mata kita bisa ngelihat. Bukan cuma mendengar, oh iya ternyata Tuhan tuh sebenarnya baik. Kan kita, kalau misalnya kita datang menghibur orang, udah tenang kuat ya, Tuhan baik, Tuhan baik. Orang yang ngalamin akan bilang, lu lip service, lu gak ngalamin kayak gue. Gak usah, karena masing-masing kita, saya balik kayak tadi. Ayub juga gak sanggup jadi kita, gak sanggup jadi kamu. Karena masing-masing kita, Tuhan siapinnya itu spesial. Jadi kita gak bisa, enak lo jadi Yunus, kerjanya cuma angkat-angkat AC. Gak bisa kayak gitu. Yunus nanti lihat saya, enak lo kerjanya cuma cuap-cuap doang. Gak bisa Yunus ya. Semua kita pas, makanya mata kita ini harus lihatnya Tuhan. Dan Tuhan izinkan kita melihat dia lewat situasi-situasi yang sekonyong-konyong, yang mendadak, yang tiba-tiba Hana sama Moses cerita, lagi enak-enak tidur di hotel, pulang
di rumah harus ngepel laptop basah karena taruh di bawah. Nggak sangka kan tiba-tiba airnya masuk seperti itu gitu kan. Tapi luar biasa Moses bilang, Hana masih meleset kan kemarin kan, masih wah coba ya kita ada di rumah. Lah kamu pilih mana? Kita enak-enak loh tidur di hotel, lagi pergi mereka lagi jalan-jalan. Kita bisa tidur, nah, kalau kamu di rumah gak bisa tidur. Ya gitu. Ya itulah, jadi jangan berandai-andai, nikmati Tuhan Yesus pada saat ini. Nah Tuhan juga suka situasi tadi kan, lewat orang-orang. Nah orang-orang ini bukan orang-orang yang ngenakin kita. Balik lagi kalau kita lihat dengan mata lahiriah kita kan maunya bergaul, ya enaklah sama dia. Makanya kan kalau kita ngegeng, udah itu terus gitu. Kalau masuk orang lain kayaknya kita, awkward, kayak gitu. Gitu kan. Karena kita udah terbiasa. Enak sama lingkungan kita ini, teman kita, bestie kita ini enak diajak nyambung gitu kan. Nah orang-orang yang ngeselin kita bisa lihat gak itu Tuhan. Anak kita kah? Suami kita kah? Rekan kita, rekan bisnis kita, siapapun yang di hadapan kita, lihat itulah Tuhan yang sedang cari perhatian sama kita. Makanya dia buat-buat hal-hal yang seperti itu gitu. Satu waktu awal-awal di persekutuan, kan saya ini terkenal orang yang suka cari setan sebelumnya kan. Jadi pokoknya ya itu, misalnya setiap kali kalau misalnya terjadi sesuatu, wah saya dosa apa ya? Atau dia punya dosa apa ya? Tapi ketika Tuhan mulai bawa di dalam cinta, kan gak ada lagi penghukuman. Nah terus saya sharing sama satu orang bapak, sekarang bapaknya ini udah meninggal ya. Pak, iya nih Pak ada jemaat yang seperti ini, suaminya sekarang udah mulai undur seperti itu. Dia bilang gini bapak ini, saya tuh udah siap kayak tadi kan. 3 ekor anak dikejar anjing, saya kayak udah gitu. Kayak jadi iya kita jangan lihat situasinya. Tapi saya pikir dia akan ngomong, lihat setannya di balik itu gitu. Tapi hari itu tuh saya kayak terobek gitu kan. Lihat di balik itu, lihat Tuhan. Di situ saya oh iya ya selama ini tahunan saya kan nih sibuk cari setan kemana-mana. Pergi ke tempat ini, ke tempat ono, saya doain lah terus ini setan, enggak. Ketika mata kita dibalik, kita lihat semuanya itu Tuhan. Bos kita, kok bisa sih dia seperti itu? Tuhan lagi mau apa sama kita? Nah kemarin ini kan anak saya Jacob lagi gak ada ya. Biasanya kalau saudara lihat kan dia main musik terus gitu. Nah dalam minggu ini dia tuh diajak bisnis trip sama satu pabrik sepeda gitu kan. Terus kami berdua ngomong, udahlah gak usah lah kata dia gitu. Terus kan nanti juga akan ada lagi bisnis trip berikutnya nih gak jauh gitu. Terus saya bilang ya gak apa-apa juga sih Bet, ini kan juga kesempatan juga kan buat dia juga, mungkin dia mau diajak belajar, mau diajak apa. Ya udah akhirnya singkat cerita, ya sudah tanya aja anaknya katanya. Ya udah Jacob kamu gimana? Aku sih mau Mi, aku mau berangkat. Oke, berangkat. Rabu tuh ya. Tapi jadi dia disuruh naik pesawat karena rombongan udah berangkat duluan. Dia telat gitu atau gimana ya. Nah jadi Rabu ya oke Mi, ya udah Mama beliin tiket. Jadi tiketnya ke Semarang, saya yang eksekusi gitu kan. Jumat kemarin pagi dia berangkat. Kan cepat sekali kan gitu kan. Nah waktu beli tiket saya nggak sadar. Saya main beli aja, udah begitu. Saya itu bisa kayak, saya tuh ditekan sesuatu gitu. Duh, ini anak baru pertama kali pergi. Nanti kalau pesawatnya meledak gimana ya? Coba. Itu kan setan ya. Nah ini bukan cari setan tapi saya tahu itu yang bikin takut kita bukan Tuhan. Nah terus, aduh tapi pesawat ke Semarang cuma 6:30 dia jam 8 udah nyampe kok. Jam 8 nanti saya mau cepat-cepat telepon dia lah supaya saya aman kalau dia udah itu. Terus saya cek juga, apakah saya takutnya karena ini kan dia kan bergaulnya sama sales-sales, sama bos yang umurnya 2 kali lipat lah di atas dia gitu. Saya cuma pesan gini waktu saya belum sadar gini habis beli tiket, Jack kamu jangan takut, jangan kaget kalau misalnya nanti itu sales-sales yang udah gede, lebih gede usianya dari kamu itu, nanti pergaulan mereka nih minum lah, terus rokok, cewek lah yang kayak gitu, kamu jangan kaget. Itulah dunia. Dia dengan santainya bilang begini, iya Mi aku udah tahu
di toko tuh sales-sales suka datang ngomongnya gini. Saling ngomong mereka berdua, sales sama sales. Kita kalau di rumah, kita ini punya istri. Tapi kalau di luar kita single. Lah kurang ajar juga, makanya kamu udah dengar begitu, itulah dunia. Jangan kaget, jangan tergiur, tetap ikutin Tuhan di hati kamu apa. Silakan bebasin Tuhan gitu kan. Iya ya, nah habis itu tuh. Terus saya pikir, apa karena saya takut ya pergaul? Bukan. Saya malah justru mau dia buru-buru cepet-cepet nyampe supaya dijemput sama tim itu gitu. Karena yang saya takut pesawatnya meledak. Itu tuh kurang ajar gitu loh. Setan tuh di pikiran, bisa-bisaan aja gitu kan. Ya mungkin saudara ketawa ya. Tapi kalau lagi ngalamin gitu kan kayaknya saya nyoloh. Terus udah itu Rabu ya, Kamis tuh yang paling kentara itu Kamis deh. Kok saya gundah gitu, kenapa gitu. Setiap kali jadi dia datang pesawat meledak, aku tolak. Setiap pesawat meledak, tolak. Sampai Jumat sore. Tuhan saya gak mau, ini gak enak, ini begini nih setan. Kok begini sih di kepala saya. Kamu lihat, Tuhan pimpin saya di hati saya gini. Lihat, rohnya dia gimana. Itu langsung Tuhan kasih lihat saya itu, si Jacob itu. Anak kecil bentuknya, dan dia senang banget main sama Tuhan Yesus. Dia girang, dia apa, dan Tuhan Yesus peluk dia, lempar-lempar kayak gitu. Di situ saya kayak, ya ampun Tuhan, aku ini mama yang sok mau jadi mama yang baik. Padahal Tuhan Yesus Bapa sejatinya dia. Wah di situ Tuhan saya bilang, Tuhan saya serahkan ini, hidup saya milik Tuhan, Jacob milik Tuhan, semua milik Tuhan. Udah kan sampai saya terharu karena terasa lepas gitu yang berdua hari itu rasanya berat sekali. Itu sekonyong-konyong itu Tuhan kalau mau bebasin kita, langsung lepas. Masuklah saya bisa sambil nyapu, habis itu saya masuk bed. Tuhan tadi bukain saya gini. Saya kira dia kan saya udah lepas kan. Dia akan, oh iya puji Tuhan luar biasa. Dia malah tambahin, itu karena kamu masih punya roh memiliki. Begitu. Wah, saya bilang, ya tapi roh saya nangkep. Cuma kan di pikiran kita kan kayaknya maunya penghiburan kan. Tapi ya benar, ya aku lepasin dia. Sore, malamnya di persekutuan Jumat kemarin, saya cerita yang sama ya ini. Penyataan lagi, ibu ada roh protek. Gue lagi cerita nih kebebasan saya, tiba-tiba ibu ada roh protek, itu bukan cuma sama Jacob, tapi sama semua, sama jemaat. Ya Tuhan, inilah yang namanya Tuhan bersihin. Tuh, saya kira saya udah orang yang STMJ, kayak Ayub kan, tapi kok masih bersih? Terima. Sampai itu saya bilang, saya belum ngerti loh, karena dia nyambunginnya secara lahiriahnya itu loh ibu waktu ngomong sama si A, begini. Seperti ini nih, itu ada muatan. Oh iya ya, tapi saya sambut, betul. Itu kena sekali roh protek, roh memiliki. Ya saya sambut Tuhan Yesus gitu kan. Jadi ya biar Tuhan aja gitu. Tadi yang saya terasa lepas gini nih. Tadi saudara lihat anak saya yang gede kan di Singer kan. Si Deborah. Kuncirannya itu tadi pagi lepas. Di belakang ini kayak ada buntutnya gitu. Tadi kan dia di konde kan. Ya. Makanya ibadah kedua rapi. Itu bisa lepas. Tapi saya tenang, saya bilang luar biasa ya. Tuhan terima kasih ya lepasin saya ini ya. Kalau saya pakai usaha saya. Jadi kenapa Tuhan izinin saya gak ngerti yang hal lahiriah itu. Terus si suami saya bilang gini. Karena kalau kamu ngerti itu, kamu akan memperbaikinya secara lahiriah. Tapi nanti ketika kamu ngertinya dalam hatimu, dalam rohmu, Tuhan yang akan ngerjain. Kamu gak akan harus berusaha lagi. Oh iya. Sekarang berarti cara ngomong saya gak boleh protek. Gak bisa. Tetap aja tapi nanti keluarnya akan beda. Itulah saudara perkara roh tidak sama dengan perkara lahiriah. Jadi sambut, kita harus ngalamin sendiri. Benar-benar apa yang ini diceritain di sini itu saya dan Tuhan. Tapi saya juga mau tuh tiba-tiba, kan rasanya kan kalau saya kesaksian begini kan, enak banget tiba-tiba bisa plong kayak gitu. Tapi ingat kesaksian saya ini bohong. Yang benar, yang kebenaran itu hanya Tuhan Yesus. Dan kita semua masing-masing Tuhan mau ngalamin sendiri. Sampai kepada si
Ayub. Nah ini ya, saya lanjutin lagi nih si Ayub. Di pasal terakhir, kita baca ayat terjemahan barunya. Ayub 42 ayat 5 sampai 6. Nah setelah Ayub ngalamin kejadian-kejadian seperti itu ya. Ini saya cerita dulu sebelum saya baca ayat ini. Jadi ada tuh percakapan dia sama Tuhan. Yang dia akhirnya tadinya dia orang yang saleh, tiba-tiba kalau dia bisa kurang ajar sama Tuhan yang seperti itu gitu kan. Tapi setelah itu, setelah dia betul-betul kebentur sama Tuhan. Dia benar-benar bisa lihat bahwa ternyata aku ini bukan orang yang STMJ. Aku bukan orang yang seperti itu hanya perkara-perkara lahiriah, perkara-perkara dunia. Makanya kita jangan senang kalau dibilang, oh ya kamu orang yang baik ya, kamu orang yang bijaksana, itu perkara-perkara lahiriah. Orang tua seringkali bilang begini, apa kabar? Baik ya, baik. Sehat gak sehat? Iya, yang penting sehat. Bohong. Om, sehat tapi gak punya duit, enak gak om? Gak bisa. Kita akan lagi bilang, yang penting sehat itu mulut kita. Karena kita hanya main perkara lahiriah. Tapi terus kalau gak punya duit gimana? Yang penting duit yang banyak. Duit yang banyak kalau lu sakit, kalau kita gak bisa menikmati, makan aja cuma sampai di sini gak bisa. Gimana? Kalau kita hanya main perkara lahiriah, saleh, tekun, jujur, itu segala macam, itu semua ternyata perkara-perkara lahiriah. Dan Tuhan mau itu keluar dari hidup kita supaya kita tuh gak tertipu ngelihat orang begini. Oh, dia baik sama kita, dia baik ya. Akhirnya kita silau, bukan kita lihat Tuhan, tapi kita lihat malah orang tersebut. Nah Ayub dalam prosesnya dia sama Tuhan yang seperti ini. Dia benar-benar bisa lihat gitu ya. Dia lihat apa yang terjadi sama dia ngelihat keadaan dirinya, wah aku ternyata bukan orang yang baik. Dan ayat 5-6 ini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ya kan? Jadi kan dia menyesalkan dengan perkataannya. Orang saleh mana mungkin perkataannya kotor. Tapi ketika dia dalam ujian yang seperti itu, keluar semua aslinya dia. Tuhan mau kita kayak gitu. Kita banyak yang terkonsep rohani. Kita bilang kita marah nih dengan keadaan, sebenarnya yang kita marah sama siapa? Kita marahnya tuh sama Tuhan. Kita gak terima. Kita misalnya nyalain anak-anak muda, kenapa nih orang tua saya kayak begini? Kok saya gak bisa kuliah? Gini. Itu kita bukan marah sama orang tua kita, sama keadaan kita, tapi marah sama Tuhan. Selalu ujung-ujungnya itu tuh Tuhan kok yang kita salahin. Nah tapi gak apa-apa. Nah konsep rohani itu kan kalau kita sama Tuhan itu gak boleh kamu marah sama Tuhan. Kenapa? Karena hati-hati gunakan matamu. Karena hukuman, tapi justru Tuhan mau. Coba sekarang suami sama istri. Misalnya saya takut sama dia padahal ada saya gak suka sama dia. Hidup pernikahan tuh gak akan enak. Tapi kalau kita apa adanya. Kita dalam cinta, saya gak suka banget kamu begitu. Kan kita bebas. Dia juga bilang, saya gak suka kamu kayak begini. Itu nasihat justru akan kita terima. Tapi kalau misalnya aman-aman, seolah-olah aman gak ada apa-apa. Itu kita gak apa adanya. Nah ini dari Ayub, dulu dia hanya dari kata orang aja. Ada terjemahan lainnya yang udah diterjemahkan ya, pakai Google Translate. The message-nya ini luar biasa. Ayat 5 lagi, the message yuk. Bisa ditampilin, nah. Saya baca ya buat Bapak Ibu ya. Aku akui, dahulu aku hidup berdasarkan kabar burung tentang kamu. Sekarang saya mendapatkan semuanya secara langsung dari mata dan telinga saya sendiri. Ayat 6, maafkan aku, ampuni aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Aku janji, aku tidak akan pernah lagi hidup berdasarkan desas-desus, remah-remah, rumor. Nah kok bisa orang yang STMJ tadi, ternyata selama ini dia belum kenal Tuhan dengan benar. Selama ini Tuhan yang dia dengar yang sampai yang membuat dia mempersembahkan korban supaya anak-anaknya tidak berdosa. Itu mungkin hanya kabar burung turun-temurun. Ayo kalau kamu habis berbuat dosa kamu harus persembahkan korban.
Mungkin kita juga seperti itu. Kita cuma kabar burung. Oh iya, kalau kamu mau hidup kamu baik, kamu harus ke gereja. Kalau kita hanya ke gereja untuk karena kita hidup baik atau kita mau upah, itu kita semua salah. Kita nggak baik itu seperti itu. Tapi Tuhan mau ketika kita datang, ketika kita melakukan apapun, semuanya lakukan dengan cinta. Sehingga bukan kabar burung lagi yang kita dengar. Ajaran turun-temurun. Oh iya, kalau kamu baik sama orang lain, nanti orang lain akan baik sama kamu. Banyak kan yang seperti itu. Kamu gak boleh jahat sama orang lain. Nanti kalau misalnya kamu jahat, nanti ketika kamu dalam keadaan yang tidak baik, orang gak ada yang tolong kamu. Itu omong kosong semua saudara. Sehingga akhirnya mata kita itu hanya tertuju kepada orang lain dan bukan kepada Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mau bukain buat kita semua. Ayo kita jangan pernah lagi hidup berdasarkan desas-desus. Apa kata orang? Jem ngalamin sendiri sama Tuhan gimana, head to head silakan gitu loh. Betul-betul lihat. Jadi kita tuh bisa lihat, Ayub kan akhirnya di sini. Sampai dia minta ampun, coba orang yang saleh. Ngapain minta ampun lagi? Tapi karena dia udah bisa lihat benar ya, aku ini kotor, aku ini gak saleh, aku jujur ini semuanya ini itu karena cintanya Tuhan. Tapi ketika dia bisa lihat, dia lihat siapa Tuhan, siapa dia. Itu yang Tuhan benar-benar mau singkapin buat kita. Dan satu hal lagi Bapak Ibu. Saya dulu selama saya jadi orang Kristen, ketika saya baca cerita tentang Ayub, saya dengar kisah tentang Ayub. Saya pikir penyesalan ini dilakukan ketika Ayub itu sudah mengalami pemulihan. Tapi ternyata kalau Bapak Ibu baca lagi ayat selanjutnya, ini ketika Ayub ngomong seperti ini, keadaannya belum dipulihkan. Saya baru-baru ini loh, saya berapa puluh tahun saya jadi orang Kristen, saya dulu berpikir pemulihan itu adalah pemulihan hal lahiriah. Tapi sekarang saya bisa lihat. Dan di sini ketika Ayub terima ini semua, sekarang aku tidak akan lagi hidup dengan kabar burung tentang engkau, desas-desus. Dia udah gak peduli lagi dengan keadaan lahiriahnya. Mau Tuhan pulihkan ataupun enggak, itu gak peduli lagi. Tapi kodratnya Tuhan, karena dia sangat mencintai kita, dia tuh maunya memberi terus. Makanya saudara jangan mau apa yang diberi sama Tuhan, tapi ayo masing-masing kita semua kita dapetin Tuhannya. Sehingga benar-benar mata kita enggak ngelihat lagi, merindukan, aku rindu Tuhan pemulihan, bukan pemulihannya, tapi aku bisa lihat Tuhan. Dia hidup, dia nyata di dalam kehidupan kita. Dan itu anugerah hari ini, yuk musisi kita mau nyanyi satu lagu, kita minta anugerah Tuhan untuk kita bisa melihat cukup pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib buat kita. Ya mungkin buat kita, bahkan buat saya sendiri, saya belum ngerti Yesus itu cukup tuh kayak gimana gitu kan. Tapi gak apa-apa, kita ngomongin terus, hati kita terbuka. Nanti biar satu saat Tuhan yang terangi kita, Tuhan yang memerdekakan kita. Kita nyanyi satu lagu, telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Telah kulihat, telah kulihat. Telah kulihat kasih kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan
semua bangkit berdiri. tercurah untuk menebus hidup. Biar kita nyanyikan pujian ini dari hati kita. Kita minta Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, untuk mataku bisa melihat Engkau di dalam setiap situasi, setiap kondisi, setiap apapun yang ada di hadapanku Tuhan. Kalau mataku ini belum, tapi biarlah hatiku terbuka. Aku mau ya Tuhan melihat Engkau. Sehingga benar nyata cukup pengorbanan-Mu di kayu salib. Sebenarnya aku tidak butuh apa lagi. Tapi kalau hari ini aku masih membutuhkan apa-apa lagi Tuhan, aku percaya bukan penghukuman yang aku terima. Tapi ini kesempatan untuk aku apa adanya di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Telah kulihat. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, cukup Tuhan Yesus, Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Katakan satu kali lagi, terlalu besar. Besar Tuhan. Besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidup. Tercurah darah-Mu, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini biarlah masing-masing pribadi kita nggak ada urusan dengan suami kita, dengan istri, dengan keluarga kita. Di hadapan Tuhan kita ini semuanya kepala. Dan Tuhan berhadapan dengan kita pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Silakan kau apa adanya sama Tuhan. Kalau engkau kecewa sama Tuhan, kau belum bisa lihat Tuhan, nyatakan apa adanya. Tapi sambut juga kasih-Nya. Ketika engkau masih ada di tempat ini saat ini, itu berarti Tuhan masih berurusan dengan engkau. Ketika Tuhan sudah pilih kita, sama seperti Tuhan pilih Ayub. Betul-betul Dia hanya ingin kita mendapatkan Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Beri kami semua anugerah-Mu, untuk kami bisa melihat apa yang terjadi di dunia ini, semuanya itu tentang Tuhan Yesus. Tidak ada tentang kami, tidak ada tentang situasi orang lain Tuhan Yesus. Tapi kami mengaku Tuhan, kalau hari ini kami belum bisa lihat dengan jelas bahwa itu semuanya Tuhan, karena kadang-kadang kami masih menuntut hal-hal lahiriah untuk Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tapi biarlah hari ini Tuhan, firman disampaikan Tuhan yang akan mengerjakan dalam kehidupan kami. Firman ini tidak akan kembali sia-sia di dalam kehidupanku Tuhan. Aku menyerah kepadamu ya Tuhan Yesus. Biar aku bisa melihat setetes darah-Mu itu
cukup untuk aku dan aku tidak butuh yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kehidupan kami terbuka apa adanya di hadapan Tuhan. Kami sambut semua cinta yang tercurah seperti air terjun di dalam kehidupan kami. Amin. Puji Tuhan Yesus, Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk dulu Bapak Ibu. Oke. Saya mau sampaikan satu pengumuman aja supaya kita ingat. Hari Jumat ini jam 7 malam kita ada persekutuan. Ya, persekutuan ini sebagai salon kehidupan kita masing-masing. Tuhan yang danani kita. Kita butuh orang lain untuk melihat. Kadang-kadang kita nggak bisa melihat apa yang ada dalam diri kita. Ya, karena Tuhan mau pemulihan itu dimulai dari perkara hati, perkara roh. Ayub nggak ada gunanya anak 10 balik, ya harta kekayaan dibalikin 2 kali lipat, tapi dia nggak mengenal Tuhan, nggak ada gunanya, saudara. Tapi justru Ayub bilang, aku mengenal saat ini dengan mata kepalaku sendiri, saudara. Ayat 5 tadi ya, ayat 10 sampai 12 baru Tuhan pulihkan dia secara total. Jadi hatinya dulu dipulihkan, baru saudara secara lahiriah mengikuti. Karena lahiriah ini tanda cinta buat Tuhan. Ingat, kodrat Tuhan adalah kodrat yang suka memberi. Itulah dia. Selamat pulang, Tuhan berkati kita semua. Amin.